Halo sahabat tani, jumpa lagi di channel Petani Malang Selatan. Nah, sekarang saya ada di lahan kedua di kebun cabai rawit saya, yang sekarang ini sudah menginjak usia 57 hari setelah tanam dan 30 hari setelah tanam. Nah, jadi sudah hampir 1 minggu ya saya tidak update perkembangan cabai rawit saya yang ada di lahan kedua ini, karena kesibukan saya di lahan yang pertama. Jadi di lahan pertama itu kemarin saya mengerjakan pelubangan ya untuk pupuk susulan, yang kemarin memang tidak bisa saya dokumentasikan karena kesibukan ya teman-teman, waktunya mepet dan ada pekerjaan yang lain yang harus dikerjakan, jadi agak terburu-buru, jadi nggak saya videokan. Tapi untuk selanjutnya mungkin insya Allah akan tetap saya update perkembangan cabai rawit kita di kebun yang pertama maupun yang kedua ini. Nah, saat ini cabai rawit kita berusia 57 hari setelah tanam, dan juga yang di sebelah selatan ini nanti saya lihatkan juga, ini sudah 30 hari setelah tanam dan sudah melakukan pemupukan 1 kali. Sedangkan yang ini sudah melakukan pemupukan 3 kali yang usia 57 hari setelah tanam. Nah, kegiatan saya hari ini teman-teman, ini nanti saya akan melakukan penyepraian secara keseluruhan ya, baik yang sudah besar yang 57 hari setelah tanam maupun yang baru 30 hari setelah tanam. Nah, kemarin di kolom komentar ada yang tanya tentang bahan-bahan yang saya pakai itu kok terlalu banyak. Ya intinya seperti itu ya, intinya kok terlalu banyak, apakah itu nanti seimbang dengan biayanya atau hanya nanti rugi ya yang didapat. Nah, sebenarnya setiap penyepraian itu teman-teman, itu saya menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lahan. Nah, hamanya itu seperti apa, kemudian apakah ada jamur, kemudian nutrisi yang dibutuhkan seperti apa. Jadi setiap penyepraian itu nanti nggak sama ya. Kalaupun ada bahan yang sama mungkin karena untuk pengulangan ya. Jadi hama yang sebelumnya masih ada kita tanggulangi lagi gitu. Tapi intinya setiap penyepraian itu nggak sama, baik juga saya ataupun teman-teman petani semua, karena beda daerah, beda tempat, pasti hama-hamanya ya nggak sama ya teman-teman. Ya mungkin itu aja ya, trip atau tungau dan kutu-kutuan, tapi setiap penyepraian pasti halangannya akan berbeda. Nah, begitu juga untuk pemberian nutrisi. Jadi mungkin teman-teman yang komentar di satu video tersebut mungkin hanya menonton video saya yang waktu itu, waktu yang beliau komen ya, dia komen yang waktu itu memang kita pakai insektisidanya 2 macam, kemudian nutrisinya 3 macam, dan fungisidanya 2 macam. Memang minimal itu setiap baik nutrisi, insek ataupun fungisidanya minimal ada 1 macam ya teman-teman. Jadi kalau minimalnya 1 macam berarti ada 3 bahan yang dipakai untuk setiap penyepraian. Nah, maksimalnya saya itu biasanya pakai untuk insektisidanya hanya 2, kemudian untuk fungisidanya 2 ya, sistem udang kontak. Dan untuk nutrisinya biasanya 3 macam ini, biasanya unsur mikro, kemudian fosfat dan juga kalium. Nah, itu untuk masalah nutrisi. Nah, jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Nah, kalaupun teman-teman di tempatnya masing-masing mau mencontoh juga boleh. Kalaupun tidak ya menyesuaikan kemampuannya aja ya teman-teman. Jadi nggak harus dipaksakan sama dengan yang saya berikan, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke proses pengadukan bahannya, kita lihat dulu perkembangan cabai rawit kita seperti apa. Nah, ini dia perkembangan cabai rawit kaliber kita yang sudah berusia 57 hari setelah tanam. Ini sebenarnya masih pukul 7 pagi ya teman-teman, tapi sudah sangat silau karena mataharinya yang cukup terik ini. Nah, tadi malam diguyur hujan lebat, sekitar 3 malam terakhir ya, hujannya cukup lebat teman-teman. Lumayan untuk membasahi tanaman kita, daripada kita melakukan pengocoran atau pengelepan ya istilahnya. Nah, ini kondisinya. Kemarin pada penyepraian sebelumnya ya, kita spray untuk mencegah hama tungau.
yang menyerang keriting ya, seperti ini. Nanti tetap kita berikan obat untuk mengantisipasi tungaunya, tetapi tentu dengan bahan yang berbeda, karena di 3 penyepraian sebelumnya saya pakai Piridaben itu dan hasilnya masih kurang memuaskan teman-teman. Jadi kita pakai bahan yang berbeda. Seperti ini kalau kita biarkan nanti daunnya ini akan rontok ya teman-teman, menyisakan batangnya aja. Begitu juga dengan buahnya atau bunganya, nanti akan rontok. Nah kalau semuanya rontok nanti tentu proses pembuahannya akan terhambat ya. Nah, jadi perlu kita antisipasi. Ini sudah dilakukan pemupukan yang ketiga kalinya. Kemarin yang ketiga juga kita nggak kita videokan ya teman-teman. Mohon maaf, mungkin nanti akan saya buatkan video susulan saja tentang pupuk-pupuk yang saya pakai di pemupukan yang ketiga kemarin. Jadi beberapa hari terakhir ini saya sibuk ya teman-teman, membagi waktunya untuk ya menggarap 2 lahan. Kemudian saya juga harus bantu-bantu karena ada tetangga yang ada acara ya, kitanan. Maklum ya orang Jawa, kalau ada tetangga acara itu pasti kita bantu-bantu. Nah nanti selain tungau, kita juga akan memberikan insektisida untuk mencegah hama trip ya. Selain itu untuk fungisida yang kita berikan, nanti kita cegah untuk bercak daunnya. Ini sudah mulai masuk bercak daunnya. Nanti kita pakai fungisida yang tepat untuk mengantisipasi bercak daun, supaya tidak menyebar terlalu parah ya teman-teman. Kemudian karena sudah memasuki fase generatif, tentu nanti kita berikan nutrisi yang tepat dan maksimal, supaya pembungaannya juga tetap maksimal, pembuahannya juga tetap maksimal. Selagi kita juga menyembuhkan tanaman yang terserang penyakit. Agak silau ya teman-teman. Ini baru jam 7 sebenarnya. Nah buahnya sudah seperti ini di 57 hari setelah tanam. Kalau di lokasi teman-teman semua, sahabat tani semua, apakah sudah turun hujan? Nanti bisa tulis di kolom komentar ya, di daerahnya masing-masing ya. Tulis daerahnya masing-masing apakah sudah hujan atau belum, supaya kita bisa memprediksi nanti musim penghujannya ini sudah datang apa belum ya. Kalau harusnya sudah ya. Ya semoga nanti ketika musim hujan sudah tiba, harga cabenya bisa lebih melambung lagi ya, lebih pedas lagi ya teman-teman. Untuk ukuran tanamannya sekitar lebih dari setengah meter ya. Untuk ajirnya ini sekitar 1,20 meter. Nah, untuk total populasi yang di sini keseluruhannya 7.000 pohon ya teman-teman. Yang sudah besar ini 5.500, dan yang masih 30 hari setelah tanam itu 30 hari setelah tanam ini 1.500 pohon. Untuk ini yang sudah 30 hari setelah tanam. Kondisinya seperti ini ya teman-teman. Sudah mulai keluar tunas-tunas baru ini. Ini nanti tentu kita rawat pertunasannya dengan pemberian nutrisi yang tepat ya teman-teman. Ini totalnya 1.500 pohon. Nah, ini bibit kaliber ya. Seperti ini ya teman-teman. Sudah cukup gemuk, subur ya tanamannya. Nah ini juga nanti akan kita spray, tapi mungkin tidak kita dokumentasikan. Untuk penyepraiannya pun hari ini kita nggak bisa mendokumentasikan karena waktunya yang mepet ya. Karena setelah ini saya juga harus pindah ke lahan yang pertama untuk melanjutkan perawatan di sana ya teman-teman. Nah tapi mungkin
di lain kesempatan kita berikan video yang lengkap seperti video-video sebelumnya. Nah, oke teman-teman, jadi ini dia bahan-bahan yang akan kita pakai untuk penyepraian kali ini. Nah, kita awali untuk insektisidanya. Saya pakai insektisida Pegasus ya. Ini bahan aktifnya Diaventuron 500 gram per liter. Nah, ini yang kemasan 80 ml ya teman-teman. Untuk harga ini sekitar 80 berapa ya? 82.000 kalau nggak salah. Nah, ini untuk membasmi hama kutu-kutuan ya, seperti kutu kebul yang membawa virus Gemini, kemudian juga hama trip, kemudian juga bisa tungau terutama. Nah, di penyepraian sebelumnya saya pakai Piridaben ya, yakni Samit, untuk mengatasi hama tungau. Cuman di 3 penyepraian sebelumnya ternyata tungaunya masih membandel, maka saya berikan insektisida dengan bahan yang berbeda. Semoga saja dengan perlakuan seperti ini nanti tungaunya bisa amblas ya teman-teman. Kemudian insektisida yang kedua saya pakai insektisida Abasel. Ini bahan aktifnya Abamectin 18 gram per liter. Nah, ini bahan aktif Abamectin ini sangat mujarab untuk membasmi hama trip ya. Cukup pakai ini saja itu sudah bisa membunuh hama trip yang ada di tanaman cabai teman-teman. Selain merek Abasel, teman-teman juga bisa pakai merek Demolis atau Supemax ya, sama-sama Abamectin. Nah, untuk insektisida saya pakai 2 ini. Kemudian untuk fungisida saya pakai, untuk yang pertama yang sistemiknya saya pakai Cabriotop. Ini bahan aktifnya Pyraclostrobin dan Metiram. Nah, ini sangat efektif untuk mencegah bercak daun ya teman-teman. Karena tanaman kita mulai terserang bercak daun, jadi kita antisipasi supaya tidak menyebar terlalu luas. Kemudian yang berikutnya kita pakai fungisida kontaknya, kita pakai Mancozeb 85%, mereknya Narcozeb. Merek dagang pun ini ada banyak ya teman-teman, bisa pakai Yusep ataupun Barosep ya, intinya harus Mancozeb. Mancozeb ini insektisida kontak. Selain untuk mengantisipasi hama jamur ya, termasuk juga tadi bercak daun, tapi secara kontak dari luar ya, dari penyentuhan. Untuk fungisida saya pakai 2 bahan ini. Tadi insektisidanya juga 2 bahan. Sekarang kita masuk ke nutrisi. Nutrisi yang pertama saya pakai Fukia. Ini mengandung zat pengatur tumbuh atau ZPT. Nah, ini bahan aktifnya Paclobutrazol. Paclobutrazol ini sangat efektif untuk merangsang bunga-bunga baru. Kemudian juga efektif untuk memperbanyak cabang tanaman cabai kita teman-teman. Nah, otomatis kalau cabainya banyak, tentu harapannya buahnya juga banyak. Nah, artinya Fukia ini sangat efektif untuk merangsang pembungaan ya teman-teman. Nah, berikutnya saya pakai booster. Nah, pupuk booster ini pupuk organik teman-teman. Hormon pembungaan dan pembuahan booster 76. Ini bahan organik yang efektif juga untuk memperbanyak pembungaan dan juga mempercepat pembuahannya, pembesaran bunga dan buahnya. Nah, ini kandungannya NPK ya. Kandungannya NPK. Jadi efektif untuk fase generatif. Berikutnya saya tambahkan Ambition ya teman-teman. Ambition ini zat aktivator tanaman atau ZAT. Nah, Ambition ini atau asam amino ini kandungannya ya teman-teman. Kandungan asam aminonya 46%, asam sulfatnya 2%, unsur mikro seperti zinc, mangan, boronnya 1,6% dan lain-lain. Nah, manfaat pemberian asam amino ini sebenarnya itu sangat banyak ya teman-teman. Bisa di fase vegetatif, bisa juga dipakai di fase generatif. Ketika fase vegetatif, teman-teman bisa berikan asam amino ini, dan manfaatnya adalah dia membantu mengangkut unsur hara dari tanah untuk bisa disebarkan ke seluruh bagian tanaman.
Otomatis ketika proses pengangkutan unsur hara atau makanan bagi tanaman ini berjalan dengan baik, nanti tanamannya bisa subur ya. Kemudian dia juga bisa membantu mempercepat pembungaan, kemudian melebatkan pembungaan juga. Nah, unsur asam amino ini sangat penting ketika terutama di fase-fase awal penanaman ya, di fase vegetatif. Nah, kemudian untuk dosis penggunaannya teman-teman, untuk Abasel ini saya pakai 15 ml per tangki 16 liter, kemudian untuk Pegasusnya 10 ml, kemudian untuk Fukianya juga 10 ml, untuk booster 76 nya 20 ml, untuk Ambitionnya 10 ml, Narcosepnya 2 sendok makan, Cabriotopnya 2 sendok makan. Nah, ini semua untuk tangki spray 16 liter ya. Jadi untuk nutrisi yang kita pakai 3 bahan ya teman-teman. Insektisidanya 2 bahan dan fungisidanya 2 bahan. Total keseluruhannya kita pakai 7 bahan di penyepraian kali ini. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi ya teman-teman, kalau teman-teman tidak cocok dengan metode yang saya pakai, tidak masalah, karena video-video yang saya bagikan ini hanya untuk dokumentasi saya pribadi ya. Intinya ketika ada yang merasa bermanfaat dengan video-video saya, dengan cara saya, ya silahkan bisa diikuti. Nah, ketika yang ada yang kurang cocok, mungkin silahkan diambil yang cocoknya saja. Kemudian masalah pemberian obat-obatan itu tadi sudah saya katakan, itu sesuai dengan kondisi di lahan ya teman-teman. Ketika tidak ada hama yang menyerang, hama tertentu yang menyerang, tentu tidak perlu diberikan insektisida atau fungisidanya. Nah, tentu berikan yang sesuai dengan kondisi atau kendala yang teman-teman hadapi pada tanaman cabai teman-teman semua. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf untuk video penyepraiannya tidak saya bagikan, tidak saya buatkan karena memang waktunya ya teman-teman. Ini waktunya perlu saya bagi, tapi yang jelas ini adalah bahan-bahan yang saya pakai tanpa ditutup-tutupi ya, tidak ada yang ditambahkan atau dikurangi. Jadi ini murni yang kita pakai pada penyepraian kali ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi ini perkembangan cabai rawit kaliber kita. Nah, kita nanti akan saya update lagi perkembangannya mungkin 3 atau 4 hari selanjutnya untuk perawatan selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.